Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari fisika dengan topik yang sama dengan minggu lalu, yaitu fluida statis. Namun tentu saja subtopiknya pada hari ini berbeda. Sebelum jauh membahas tentang subtopik yang baru, coba diperhatikan video berikut ini. Ibu di sini punya video ya. Ini adalah video Pasar Terapung Lok Baintan yang terletak di Kabupaten Banjar. Pasar Terapung ini sangat terkenal ya. Pasar Terapung itu ada 3. Selain di Lok Baintan, ada di Muara Siring, Sungai Martapura. Kemudian ada di Muara Kuin, di Kota Banjarmasin. Jadi ada 3, dan Pasar Terapung ini menjadi ikon pariwisata Kalimantan Selatan. Hal uniknya adalah di sini para pedagang yang mayoritas perempuan berdagang dengan menggunakan jukung. Jadi berdagangnya di atas air. Ibu yakin kalian sudah pernah ke Pasar Terapung kan? Sayang sekali kalau belum pernah ya. Coba nanti kapan-kapan kalau corona ini sudah berakhir, kita karya wisata ke Pasar Terapung yang dekat-dekat saja. Ya, dekat dengan tempat tinggal kita. Ini sangat mendunia ya. Orang banyak nih datang ke sini, turis mancanegara dan turis domestik. Coba kita lihat. Ini ada ya jukung yang sudah bermesin, namanya kotok. Kalau yang ini tidak bermesin, ya jukung ya. Baik, cukup. Ada pertanyaan menarik ya anak-anak. Dari apa yang kita lihat tadi, kita melihat bahwa jukung itu bisa mengapung, tidak tenggelam. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Padahal kalian tahu ya bahwa berat total jukung beserta dengan orangnya, pedagangnya, dan barang dagangan seperti buah-buahan, hasil pertanian, bahan pokok atau kue atau jajanan apapun itu bisa melebihi 1000 Newton. Tapi kenapa tidak tenggelam ya? Nah, oleh karena itu, mari kita membahas mengenai hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian diharapkan mampu menjelaskan peristiwa di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Archimedes. 2. Siswa mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Apa ya bunyi hukum Archimedes? Gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Secara matematis dinyatakan sebagai FA sama dengan rho F G VBF. FA itu adalah gaya apung, rho F itu massa jenis, G percepatan gravitasi, PBF adalah volume benda yang tercelup pada fluida. Jadi kalau FA ini gaya apung pada jukung, rho F massa jenis air sungai, G percepatan gravitasi di Pasar Terapung, VBF volume jukung yang tercelup. Hanya sedikit kan volume jukung yang tercelup. Untuk lebih jelas yang mana ya gaya apung arahnya kemana, beratnya seperti apa, coba kita perhatikan simulasi PET berikut ini. Baik, ini simulasi PET-nya. Kita misalkan ini ada kayu bermassa 5 kg. Kita celupkan seluruhnya. Supaya kelihatan gayanya, klik yang di sini, gravity. Kemudian ini gaya apung. Jadi kalau gravity ini gaya berat, dia berwarna biru, sedangkan gaya apung berwarna pink. Sebaiknya ada nilainya. Jadi kita klik force values.
Nah, kalau kita masukkan seperti ini, kita tenggelamkan seluruhnya, dia akan mengalami gaya apung yang lebih besar daripada gaya berat. Kalau kedua gaya ini kita tekankan, maka dia akan terdorong ke atas karena gaya apungnya tadi lebih besar. Akhirnya dia akan terdorong ke atas mengapung di sini. Setelah mengalami keseimbangan statis, nanti gaya beratnya akan sama dengan gaya apung. 49,00 Newton. Jadi begitu prosesnya. Syarat benda itu bisa berada di permukaan, pasti syarat awalnya prosesnya itu gaya apungnya harus lebih besar daripada gaya berat. Kalau dia sudah diam di permukaan, gaya apung akan sama dengan berat. Oke, kita kembali ke slide. Baik, selanjutnya adalah ini prosesnya tadi ya. Kalau saya buat diagramnya, ini tadi gaya beratnya ke bawah, gaya apungnya ke atas. Vektor itu diwakili oleh ini besar vektor diwakili oleh tanda panah. Kita lihat ya, gaya apungnya lebih besar. Otomatis kalau dijumlahkan nanti dia akan lebih daripada 0. FA kurang WB lebih dari 0. Negatif WB pindah ruas menjadi positif. FA kita ganti rho F GVB. F WB itu rho B GVB. Karena semuanya dicelupkan ke dalam air, maka nanti volume benda yang tercelup fluida sama dengan volume benda itu. Dicoret ya, coret-coret kiri kanan, G-nya juga kita coret, sehingga nanti rho F lebih besar dari rho B. Ini adalah syarat benda bisa mengapung. Massa jenis fluida harus lebih besar daripada massa jenis benda, atau dengan kata lain, massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis fluida. Bagaimana jukung bisa seperti itu? Berarti berat total jukung lebih kecil dari gaya apung, dan massa jenis total jukung beserta muatan lebih kecil daripada massa jenis air sungai. Caranya seperti apa? Dengan menggunakan ini, teknik yang sudah dimiliki oleh nenek moyang suku Banjar 2000 sebelum Masehi. Jukungnya dibuat ceper dengan mengeruk bagian tengah sehingga menjadi berongga dengan menggunakan parang pembalokan atau balayung. Coba kita lihat gambarnya. Ini ya, ini bentuknya ceper dan diberi rongga di bagian tengah. Nanti di sini ditempati orang pedagangnya, kemudian barang dagangan dan udara. Massa jenis rata-rata kayu berongga ditambah udara itu lebih kecil daripada massa jenis air sungai, sehingga bisa mengapung. Apa yang terjadi pada pasar terapung, yaitu jukung bisa mengapung di permukaan sungai, sesungguhnya merupakan kehendak Allah. Ya, dan ini merupakan karunia yang diberikannya kepada kita. Di sini dinyatakan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 66 yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya dia adalah maha penyayang terhadapmu. Jadi benar bahwa jukung itu sesuai dengan dengan hukum Archimedes, namun harus kita pahami bahwa hukum Archimedes adalah hukum Allah. Jadi Allah yang memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa membuat jukung yang dibuat ceper dan berongga, kemudian memanfaatkan jukung untuk berdagang. Ini contoh soal sebuah jukung, tentang sebuah jukung ya. Sebuah jukung memiliki panjang 7 meter, lebar 70 cm, dan dalamnya 20 cm. Jika sewaktu terapung di sungai, bagian bawah jukung yang tercelup di dalam air sedalam 1 cm, berapa besar gaya apung yang bekerja pada jukung? Anggap jukung berbentuk balok padat dan massa jenis kayu 850 kg per meter kubik. Kalau menjawab soal esai, jangan lupa ya diketahui ditanya jawab. Sesuai variabelnya, panjang, gitu ya, lebar, dan menggunakan sistem internasional. Jadi yang senti ubah ke meter. Dan ini dalamnya ya, ditanya apa? FA gitu ya. Kemudian jawab, gunakan rumus yang sesuai. Hukum Archimedes tadi, FA sama dengan rho F G VB. Rho F itu massa jenis fluida, bukan massa jenis benda. Berarti yang dipakai adalah massa jenis sungai. Air sungai kita anggap sama dengan air, jadi 1000 kg per meter kubik.
percepatan gravitasi yang standar 10 ya. Kemudian volume benda yang tercelup ya. Jadi bukan 7 kali 70 kali 20. Yang tercelupnya kan hanya sedalam 1. Berarti 7 kali 0,7 kali 0,01. Hasil hitungan ini adalah 490 Newton. Jadi inilah besar gaya apung yang dialami oleh jukung. Dengan catatan, di sini kita menganggap jukung itu berbentuk balok padat. Kalau mau menghitung lebih detail, sebenarnya tidak boleh dengan balok padat, karena kan ada rongganya dan bentuknya juga tidak berbentuk balok. Itu nanti menggunakan konsep integral. Kalau sudah belajar di matematika ya. Jadi itu sederhana saja soalnya. Dari pelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Benda mengapung karena gaya apung lebih besar dari berat benda dan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida dan volumenya besar.